Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram sallallahu wa mu'allimina wa ustadina khususan musannif hadha kitab Syaikhul Qadir al-Jilani wa syaikhul al-akhwati Muhammad bin Abdul Karim as-Sam'ani wa syaikhul al-Albani wa marajatan Zaid bin Aslam wa syaikhul Abdul al-Qadir Zaid bin Abdul Ali al-Albani wa syaikhul الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, memberi panjang umur sehingga kita kawal bermuzakarah. Amin. Kata Abu Madin radhiyallahu an, siapa-siapa tiada mati dirinya, pasti ia tiada melihat akan Tuhannya, yaitu dengan menghilangkan nafsunya yang kejahatan. Kata Ustaz Abul Abbas radhiyallahu anhu, tidak dapat orang masuk menghadap Allah melainkan dengan melalui salah satu daripada dua pintu ini. Pertama, mati yang hissi, yaitu mati yang sebenarnya, bercerai roh dengan badan, itu mati sebenarnya hissi. Kedua, mati maknawi, yaitu mati nafsunya daripada hawa dan barang yang diingininya. Liqa'ul abdi rabbuhul mautu. Liqa'ul abdu rabbahul mautu. Bertemu seorang hamba akan Tuhannya itu melalui mati. Tamunya mati secara hissi, itu bujur-bujur mati kalau bertemu Tuhan. Yang kedua, mati maknawi. Arti mati maknawi itu ada juga nafsu duniawi. Nah, itu bertemu juga lawan Tuhan. Jadi dua. Mati yang kedua inilah yang dimaksud oleh ahli golongan di jalan tariqah ini. Ja'alaka fil alami mutawassiti baina mulkihi wal malakutihi liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhlukatihi wa annaka jawharatun tantawi alaika asdaqu mukawwanatihi. Dijadikannya engkau pada alam pertengahan antara alam yang nyata dan alam yang gaib, supaya ia menahukan engkau akan dia, akan kebenaran qadarmu antara makhluknya, dan engkau diumpamakan seperti mutiara yang menutupi atasmu oleh kerungkung. Di dalamnya kan mutiara ditutupi oleh karungkung. Mukawinatnya, kerungkungnya itu mukawinat. Jadi hakikatnya itu mutiara kan kita bilang, tapi oleh karena ditutupi oleh karungkung yang mukawinat,
Allah menjadikan bangsa manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sempurna jadi sempurna apa tuh? Banyak lah perumbangan lain. Perambangan. Dijadikannya berbatang tubuh yang mengandungi rahasia sekalian alam. Alam yang tinggi atau yang rendah, yang tebal dan tipis. Maka jadilah manusia itu rohani yang bertubuh. Penduduk bumi yang tinggi, ya manusia lah. Manusia ialah alam pertengahan antara alam syahadat, jasad kita, yaitu alam yang nyata, jasad kita nyata, dan dapat dipandang seperti hewan kawa juga dipandang, dan benda-benda lain kawa dilihat. Semuanya itu dimanfaatkan oleh manusia. Dan alam malakut, yaitu alam yang gaib. Malakut lah. Ya, alam malakut. Alam yang gaib seperti rohani manusia. Nah, itu ada kelihatan gaib. Jadi kedua-duanya kita ada alam syahadat, jasad kita, alam malakut, alam yang gaib, yaitu roh. Kedua-duanya seperti rohani manusia itu tidak sama dengan alam syahadat, seperti hewan atau benda lainnya. Karena kita ada roh. Karena ia mempunyai akal yang dapat mengenali Allah dan ilmu-ilmu yang berguna untuk menyempurnakan hidupnya. Dan tidak pula sama dengan alam malakut, seperti malaikat kada juga, seperti hewan kada, seperti malaikat kada. Karena ia berbentuk dan bertubuh. Yang demikian menunjukkan atas ketinggian derajat manusia daripada makhluk yang lain. Makhluk semua dapat dikuasai dan diperintah oleh manusia. Maka musannif mengumpamakan manusia itu seperti permata mutiara yang sangat mahal harganya dan mukawinat lainnya. Mukawinat itu nang baharu, yaitu selain Allah, adalah tempat menyimpannya. Mukawinat lain itu adalah tempat menyimpannya. Innama wasi'aka al-kaunu min haitsu jismaniyatika walam yasakka min haitsu subuti ruhaniyatika. Hanya saja meluaskan engkau oleh kaun daripada sekira-kira tubuhmu, dan tiada ia meluaskanmu daripada sekira-kira ketetapan rohaniyahmu. Kaun ialah alam yang di bawah, yaitu bumi dan seisinya. Wal kaun kulluhu yumsi wa kulluhu wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi. Maka ia lebih daripada cukup menampung dan memuli dan melayani hajatmu dan keperluan jasmani manusia, karena ia adalah daripada kaun juga.
dan tiada keluar ia daripadanya, tetapi kaun itu tak dapat melayani rohani manusia. Kaun itu, karena rohani itu bukanlah daripada bumi, daripada kaun, dan tiada ia bersangkutan dengan kaun. Rohani tadi ada berhubungannya dengan bumi. Kalau jasad kan makan, minum, ada keperluan lawan bumi. Tapi kalau rohani kan ada, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala aja berhajatnya. Maka oleh itu hendaklah seseorang itu berusaha pada menyempurnakan rohaninya dengan banyak mengingati Tuhannya. Ya, santapan rohani itu ya ilmu. Pada kalau kita mengingatnya Tuhan kecuali berilmu. Berlatih dan mujahadah menghilangkan kekotoran sifat manusia, sehingga patutlah ia bergantungan dengan hadrah Tuhannya yang maha besar. Al-kainu wallahu a'lam. Jadi guru belajar dulu, karena timbul lagi kena aja seorang anak pahaman. Ya Tuhan dong dari al-kainu. Sama itu. Sambil. Oke bro. Ini diskusi di Win soalnya. Iya. Amal marifah. Ini diskusi deh. Ya nanti. Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Semua qala. Halaman 39 di bawah. Kafir jindik tuh ya kafir tutup dia bahasa kita. Masalah kafir. Kullu haqiqatin la tu'ayyiduha syari'atu kayaji jandaqatun. Artinya tiap-tiap hakikat ya rohani tadinya sama kaitan aja. Hakikat rohani. Artinya tiap-tiap hakikat yang tiada menaguhi, taguh, menguati akan dia oleh syariat. Hakikat saja nih. Maka yaitu jindik. Ujar bahasa kita jindik itu ya kafir tutup jindik. Hakikat saja. Entah malaman hakikat saja pandai subuh jam 8 bangun 9. Nah itu. Jadi sidin mengarang nih ya, karena sidin menamui kira-kira. Jadi sidin hakikat tiada menaguhi, menguati akan dia oleh syariat, maka yaitu jindik, kafir tutup. Dan seperti kata Sayyidul Ta'ifah As-Sawfiyah Imam Junaidi Al-Baghdadi, man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Imam Junaidi Al-Baghdadi. Artinya barang siapa mengetahui ilmu fikih, pokoknya karena kalau ditakuni ini dapat harus menjawab, yakni syariat, dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf, yakni hakikat, maka sungguhnya orang itu fasik, dosa. Kenapa? Ada tahu ditakabur, sombong, hasad, iri, riya, ada tahu fasiknya dosa.
Ada kafe adalah ada. Tapi yang pasik tuh berdosa mangakali kada bersih hatinya. Ilmu fikih bang lah. Yang menantang-nantang orang sih ilmu fikih. Oh ini salah ini, kancangan. Oh, ilmu fikih. Pasik gitu. Dan barang siapa mengetahui ilmu tasawuf dengan tiada mengetahui ilmu fikih, maka sungguhnya orang itu jindik. Kafir jindik. Dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, yang fikih dan tasawuf, maka sungguhnya orang itu tahaqqaqa atau tahqiq yang sebenarnya. Dan seperti kata ulama tasawuf, asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun wal haqiqatu bila syari'atin batilun. Artinya bermula syariat dengan tiada hakikat. Syariat saja itu hampa. Dan hakikat dengan tiada syariat, hakikat saja ada syariat, batal. Maka hendaklah engkau berpegang dengan adab yang sempurna serta marifah dan hakikat yang tersebut itu. Maka janganlah engkau sandarkan segala kejahatan itu kepada Allah Ta'ala atau menghinakan Allah Ta'ala, seperti dikata Allah Ta'ala, dua yang menjadikan zina atau ia yang menjadikan anjing dan babi. Itu menghina Allah Ta'ala di sini. Maka itu haram menyambat ini. Zina tuan itu mula nih. Salah kuat ya tuan ini. Dan terkadang membawa kepada jikalau ada terkandung di dalamnya meringankan syariat. Jadi guru bait kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan babi supaya kita menjauhi itu pahalanya. Karena Tuhan menjadikan anjing ya, supaya kita menjauhi. Tahunya kita karena najisnya basuh dapat pahala kita. Cuma ada di rumah kita jual. Ada di rumah tuh. Menjauhi. Oh, Tuhan, bagusnya Tuhan. Nah, menghindar lah. Menghindar. Jadi kita berpahala menjauhinya. Tuhan, karena Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan jinak supaya menjauhi pahala kita. Hakikatnya. Nah itu tadi, orang yang salah tafsiran di dalamnya meringankan syariat, maka wajib atasmu mengamalkan adab yang dimafhum daripada firman Allah Ta'ala, wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa man asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Artinya, dan barang yang mengenai akan dikau daripada kebajikan, maka itu daripada Allah Ta'ala. Harus disambat bahwa Bapak Ibu, apa yang baik daripada itu dari Allah Ta'ala, apa yang buruk dari saya itu dari diri saya sendiri. Harus saya sambat, itu lihat jadinya hakikatnya. Dan barang yang mengenai akan dikau daripada kejahatan, maka yaitu daripada usaha dirimu, maka nyatalah daripada yang demikian itu tiada harus mengatakan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Jangan dipadahkan. Kejahatan pun dari Allah Ta'ala juga menghendaki. Jangan tuh ada badat namanya haram disebut. Melainkan pada makam ta'lim juga. Kalau menyebabkan ta'lim pada bapak, makam belajar. Ada najwa
Dan lagi wajib atasmu meliharakan diri daripada tergelincir pada kaum yang sesat, pada mengiktikadkan perbuatan hamba seperti kaum Qadariyah. Sesat semuaan gawian Allah Ta'ala, bejinah gawian Allah Ta'ala juga, mintan juga, semuaan kaum Qadariyah dan Jabariyah dan lainnya. Maka kaum Qadariyah itu yaitu orang yang mengiktikadkan segala perbuatan hamba jadi daripada kudrat hamba yang baharu dan diberi bakas jadinya padanya. Dan kaum Jabariyah itu yaitu orang yang mengiktikadkan segala perbuatan hamba semuanya daripada Allah Ta'ala sendirinya. Dan hamba tiada sekali-kali masuk usaha ikhtiar padanya. Hanya adalah hamba itu seperti bulu yang terbangkan oleh angin. Dan wajib atasmu berpegang dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengiktikadkan sekalian perbuatan hamba semuanya daripada Allah Ta'ala seperti yang telah lalu, serta ada bagi hamba usaha ikhtiar. Nah, itu disini yang tiada memberi bakas kedua ini, yang di atasnya mazhab ahli kasfi, yaitu orang yang dinugerahi Ta'ala terbuka dinding. Jadi orang nambah ucap tuh ada sembarangan orang yang terbuka hijab mau ucapakan. Nah kita nih mendengarkan barang, tahu barang daripada orang yang ahli kasfi. Terbuka dinding kainat, maka memandang mereka itu akan fa'il hakiki yang sebenarnya dengan pandangan ma'rifah dan zauq perasaan dan wajdan. Jadi orang memandang itu dengan ma'rifah dan perasaan. Jadi jar kawan nih, kita jar bahari kada paham lalu jar. Nah, sekarang kita ada sedikit ma'rifah. Nah itu ngarannya berkah kita belajar bahari. Jadi berkah tuh kada wah ini bisa juga kayaknya kada langsung berkahnya tidak perasaan. Jadi berkah nang waya ini itu berkat kita belajar bahari. Lalu ada anunya apa? Berkahnya apa? Kada langsung di sini. Syahdan wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi